Lanjut, kita makan nasi jaha, Fems. Sekilas nasi jaha mirip dengan lemang, kudapan khas Sumatera Barat. Bedanya, nasi jaha memiliki rasa sedikit pedas karena ada campuran jahe. Uniknya sih, nasi jaha dimasak di dalam bambu, kemudian dibakar sampai matang dengan bara api. Kudapan ini bisa menjadi menu wajib saat berkumpul dengan keluarga besar, Fems. Lebih enak lagi makan nasi jaha dengan sambal khas Sulawesi. Nikmat banget deh sebagai teman ngopi di sore hari. Beh, nikmatnya nggak ada tandingannya, Fems. Itu makanan yang biasa dibuat untuk apa? Acara-acara pesta. Pesta juga karena mungkin masyarakat kita di Salon ini lebih sukanya praktis, mempergunakan kalau dari pendekatan budaya kan mempergunakan apa bahan-bahan baku yang ada di sekeliling kita. Itu misalnya kelapa yang bisa dicampur dengan apa sayur ketan atau beras pulut gitu. Dan biasanya nasi jaha ini dibuat untuk acara-acara pesta apa saja. Biasanya sih nasi jaha kuliner khas Manado, Sulawesi Utara. Tapi penyebaran nasi jaha udah sampai ke seluruh bagian di Pulau Sulawesi, termasuk Pulau Banggai. Fems, nasi jaha juga bisa disajikan sebagai hidangan perayaan Natal. Katanya sih, siapapun yang menyantap nasi jaha bisa membuat suasana hati lebih tenang. Ajaib ya, Fems. Meskipun dinamakan nasi jaha, kudapan ini ternyata dibuat dari beras ketan. Kandungan amilosa dan amilopektin pada beras ketan membuat teksturnya menjadi lengket. Sekarang kita intip cara bikin nasi jahanya ya, Fems. Sebelum dimasak, beras ketan harus dibersihkan dulu. Caranya masih tradisional kok. Cara ini dinilai efektif untuk memisahkan beras dari sisa kotorannya. Kemudian beras ketan dicuci bersih deh. For your info nih, katanya Fems, beras ketan adalah permata Asia yang disukai dunia. Sebabnya beras ketan ini kerap diolah jadi hidangan klasik di berbagai negara di Asia Tenggara. Bukan cuma sebagai cemilan aja tuh. Di Laos, beras ketan bisa juga disantap dengan lauk pauk sehari-hari. Rasanya dijamin legit menggigit deh. Sekarang siapin santannya ya. Peras parutan kelapa ya, lalu campur ke dalam beras ketan. Fems, santan berfungsi untuk menciptakan rasa gurih nasi jaha. Tapi Fems, beras ketan biasanya juga direndam selama 1 atau 2 jam agar beras ketan cepat matang dan rasanya lebih legit. Eits, jangan lupa kasih garam ya. Lanjut, masukin beras ketan ke dalam bambu. Wait Fems, bagian dalam bambu harus dilapisi daun pisang ya. Biar gampang pakai penjepit ini, biar daun pisang bisa masuk sempurna. Sekarang langsung masukin beras ketan deh. Biar padat, goyang-goyangkan bambu. Eits, yang digoyang bambu loh ya, bukan jempol. Emang lagi dangdutan. Hihihi. Fems, bambu yang dipakai untuk bikin nasi jaha boleh jenis apapun. Yang paling penting sih, bambu yang dipakai masih muda. Supaya beras ketan di dalam cepat matang. Kalau pakai bambu yang usianya sudah tua, lebih mudah terbakar sebelum beras ketan matang. Kalau ketan beras sudah masuk, tutup bagian ujung dengan daun pisang. Jangan lupa kasih ampas parutan kelapa di bagian ujung bambu. Tujuannya untuk menghambat keluarnya udara panas saat nasi jaha sedang dibakar. Tinggal bakar aja deh. Secara tradisional Fems, beras ketan biasa diolah dengan cara dikukus. Sebabnya beras ketan yang dimasak hanya membutuhkan sedikit air. Beda tuh sama beras yang biasa kita makan sehari-hari. Kalau sudah matang, tandanya bisa dilihat dari ampas kelapa di ujung bambu. Kalau ampas parutan kelapa semakin turun dan kering, artinya nasi jaha siap disantap. Mantap! Langsung potong bambu menjadi 2 bagian. Biar gampang keluarin nasi jaha ya. Potong deh menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan. Kecil-kecil begini, 1 potong nasi jaha bisa bikin kenyang perut tuh. Hebatnya lagi, beras ketan butuh waktu lama untuk dicerna tubuh. Sehingga energi yang dihasilkan bisa bertahan lama.